dipersembahkan oleh Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa untuk menghadapi tantangan dan masalah terkait dengan transformasi bangsa Indonesia, betul yang menjadi fokus utama adalah tentang bagaimana pendidikan harus kita tekankan. Oleh karena itu, saya kira peningkatan SDM tidak hanya pendidikan secara umum, tetapi juga pendidikan nilai-nilai agama, dalam hal ini pendidikan agama. Iya, saya kira tepat sekali ya. Dalam rangka mengatasi masalah dan tantangan yang ada. Pertama, kita harus punya sikap dan pandangan dalam rangka menghadapi tantangan itu adalah mengubah tantangan jadi peluang. How to transform challenges into opportunities. Banyak yang berhenti, tantangan, bahkan gamang, gugup, inferior, rendah diri. Akhirnya masalah menjadi menumpuk. Nah, dengan menjadikan tantangan sebagai peluang, luar biasa ya, potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, maka bagaimana perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab sudah banyak teori dan ada kenyataan empiris di lapangan. Ada bangsa yang tidak memiliki sumber daya alam yang kaya raya, namun bisa bangkit menjadi negara maju seperti Jepang. Dia tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia yang kaya dengan minyak, gas, batu bara, termasuk kayu di hutannya. Justru Jepang mengimpor dari Indonesia. Hanya sumber daya manusia berkualitas karena ada watak yang ditegakkan dan dibentuk ya, sejak dari muda di bangsa Jepang sebagai contoh gitu. Maka muncul dan dia mengalahkan Indonesia dalam bidang ekonomi. Maka kata kuncinya saya setuju ialah pendidikan. Cuma pendidikan Indonesia harus ditertibkan, diatur, jangan hanya terbatas berorientasi pada pengajaran, tapi juga pembentukan watak, value education, pendidikan nilai, pendidikan watak, kepribadian. Ada istilah yang bagus beberapa waktu lalu, revolusi mental. Walaupun ujungnya mental. Gagal. Ada yang mengusulkan hijrah mental. Apapun istilahnya. Tapi pembentukan mindset. Pembentukan mentalitas di tubuh bangsa khususnya generasi muda ini sangat-sangat urgent, sangat-sangat mendesak. Itulah tugas dari lembaga-lembaga pendidikan dan di lembah peradaban di pelosok Sumbawa ini kita dirikan pesantren modern internasional untuk melahirkan calon ilmuwan muslim yang menjadi agen-agen untuk kebangkitan peradaban Islam pada masa depan. Baik, Prof. Bagaimana kita sebagai generasi muda bisa memotivasi diri dalam menyikapi masalah dan tantangan ini agar kita menjadi generasi muda yang nantinya menyongsong Indonesia emas seperti itu? Ya, itu suatu yang mulia, penting, tapi sekaligus susah. Melakukan motivasi diri, self motivation. Bahkan tidak hanya berlaku untuk anak-anak muda, tapi bagi bagi orang-orang dewasa, memotivasi diri itu sesuatu jalan yang sangat-sangat penting ya bagi kemajuan gitu. Tapi tidak mustahil generasi muda usia SMP, SMA, mahasiswa melakukan motivasi diri ya, dengan bertekad mengubah diri, bertekad berdaya tahan terhadap gempuran tantangan dari luar, tapi bertekad untuk kemajuan. Ini mentalitas juara, mentalitas pemenang ya. Bahwa kita harus menjadi bangsa juara, menjadi bangsa pemenang di antara perlombaan kebudayaan dan peradaban dewasa ini, bukan mentalitas pecundang. Maka pendidikan dan mungkin juga pendidikan keluarga, dalam arti kalau ingin seorang anak muda, remaja, punya daya tahan, punya kemampuan untuk menghadapi tantangan, dia sendiri
dia sendiri, walaupun harus dibimbing oleh orang lain, para pendidik dan para pembimbing, tapi tidak mustahil. Dan ada contoh-contoh anak-anak muda Indonesia yang berprestasi karena motivasi dirinya luar biasa, dan juga ya kemampuan untuk menoleh prestasi termasuk dalam bidang sains, teknologi, sehingga menjadi juara di Olimpiade ya, sains dan teknologi tingkat dunia sekalipun. Saya termasuk yang optimis, walaupun jumlah anak muda seperti tidak banyak, tapi bermula dari jumlah kecil, berkembang, dan berkembang, satu waktu, mungkin bukan pada masa saya, bukan pada masa kita, muncul generasi hebat, dan Indonesia 2045 akan mempunyai generasi emas sesuai dengan yang sering digembar-gemborkan dewasa ini. Transformasi sejati tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, karena ilmu adalah cahaya bagi kehidupan dan kemajuan peradaban. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.